Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai indikator 3.1.2 mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai dasar, yaitu 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai persatuan, 4. Nilai kerakyatan, 5. Nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari masa ke masa. Hal ini karena Pancasila merupakan ideologi terbuka yang sekaligus juga sebagai ideologi tertutup. Jadi, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka juga sebagai ideologi tertutup. Maka dari itu, Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai hari ini. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi itu dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yaitu ilmu. Ide berasal dari kosakata bahasa Yunani. Saya ulangi, ide berasal dari kosakata bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata idein yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Ini adalah pengertian ideologi menurut beberapa pakar. Yang pertama, pengertian dari Suryanto Puspawardoyo. Ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Menurut Mupyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Yang ketiga, menurut Padmo Wahyono, ideologi merupakan kesatuan bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa. 4. Menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. 5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk berlangsungnya hidup, cara berpikir seseorang atau kelompok. Memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Materi yang kedua adalah hakikat ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Jadi, Pancasila itu sebagai ideologi negara sekumpulan dari ide-ide yang sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Ciri-ciri ideologi terbuka. 1. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang di Pancasila dulu
sama Insinyur Soekarno sudah digali dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Ada nilai religius, yang kedua ada nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini 5 nilai ini adalah nilai asali yang berasal dari peradaban bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Nah, jadi Pancasila itu dulu memang sebuah konsensus ya, berarti memenuhi ciri-ciri yang kedua. Dulu konsensus dari para pendiri negara, yaitu dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dulu para anggota PPKI sudah bersepakat bahwa dasar negara adalah Pancasila, yaitu konsep Piagam Jakarta yang dirubah pada sila pertamanya. Kalau doktrin nanti itu diciptakan oleh negara. Nah, kalau sebuah ideologi itu bersifat tertutup, maka itu diciptakan oleh negara. Jadi hanya doktrin saja, indoktrinasi. Ya, tidak seperti Pancasila yang memang konsensus dari masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bersifat dinamis, aktual, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika dalam masyarakat. Namun, keterbukaan Pancasila harus memperhatikan yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan pemikiran ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme. 3. Mencegah perkembangan paham liberal dan larangan terhadap pandangan ekstrim. Keterbukaan Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumental, 3. Nilai praksis. Jadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu tetap harus memperhatikan 3 aspek ini. Yang pertama adalah stabilitas nasional, yang kedua tidak boleh ya seperti dengan pemikiran Marxisme dan komunisme. 3. Mencegah perkembangan paham liberal dan larangan terhadap pandangan ekstrim. Itu nilai dasar Pancasila. Kelima, nilai Pancasila bersifat tetap dan universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar Pancasila kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan nilai dasar Pancasila yaitu 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai persatuan, 4. Nilai kerakyatan, dan 5. Nilai keadilan. Jadi dalam Pancasila itu ada nilai dasar yang dia sifatnya adalah tetap, tidak berubah ya. Dalam 5 sila Pancasila ini. Perwujudan dari 5 nilai tadi. Yang pertama adalah hubungan warga negara dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai insan pribadi. Kemudian bangsa Indonesia bangsa religius. 3. Setiap warga negara memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya. Wujud dari sila kedua. Hubungan sesama manusia sebagai insan sosial yang saling membutuhkan. Jadi sebagai makhluk sosial. 2. Menumbuhkan sikap kekeluargaan, tolong-menolong, tanpa diskriminasi. Kemudian wujud daripada sila ketiga, persatuan. 1. Hubungan warga negara dengan negara sebagai insan politik.
2. Semua warga negara terikat peraturan undang-undang yang harus ditaati. Wujud dari sila kerakyatan. Nilai kerakyatan. Sila ke-4. 1. Hubungan warga negara dengan pemerintah. 2. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa diskriminatif ya. Jadi semua warga negara itu sama hak dan kewajibannya. Kemudian nilai yang kelima, perwujudannya adalah 1. Hubungan warga negara dengan kesejahteraan dan keadilan. 2. Warga negara dituntut meningkatkan taraf hidupnya. Ini adalah perwujudan dari 5 nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Kemudian nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau PP, Perpres, Peraturan Presiden, Perda, Peraturan Daerah baik itu provinsi, kabupaten atau kota dan lain sebagainya. Ini adalah penjabaran ya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ini peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah lembaga. Lembaga itu bisa MPR, ya, DPR, MA, KPK, MK, dan lain sebagainya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kalau seperti itu, sifatnya adalah dinamis, bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terkait dengan nilai instrumental pada peraturan undang-undangan, contohnya adalah undang-undang. Nah, dulu kan tidak ada undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, dulu tidak ada. Pada tahun 2008 undang-undang itu kemudian dibentuk. Itu untuk apa? Untuk mengatur perkembangan zaman yang dinamis. Sekarang semua serba elektronik. Ya, kemudian banyak media sosial yang itu memang harus diatur agar tidak ada penyalahgunaan media sosial maupun transaksi ya. Seperti contohnya adalah mengenai hak ya, hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh atau berdasarkan daripada Undang-Undang Dasar hasil amandemen ya. Ada contohnya adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada. Setelah di amandemen, kemudian muncul lembaga baru, ada MK. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai instrumental. Jadi tadi ada nilai instrumental itu direalisasikan dalam bentuk nilai praksis berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah nilai-nilai Pancasila dapat berkembang sesuai tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi terlihat bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, jadi nilai praksis inilah yang nanti kemudian Pancasila itu dapat secara langsung berkembang dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Contoh nilai praksis Pancasila yaitu 1. Sila pertama, kebebasan warga negara untuk memeluk agama yang diyakininya. Contohnya adalah ini yang pertama. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Nah, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, mengikuti upacara perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi wujudnya adalah bagaimana kita mewujudkan rasa nasionalisme
ataupun patriotisme. Salah satunya adalah mengikuti upacara perayaan Hari Kemerdekaan. 4. Sila keempat, mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan kelompok. Nah, jadi ketika ada musyawarah itu kita utamakan mufakat. Ya, jangan terburu-buru untuk melakukan voting, karena kita punya demokrasi yang merupakan adalah ciri khas dari bangsa Indonesia, yaitu adalah musyawarah mufakat. 5. Membayar pajak tepat waktu. Kemudian dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Maknanya ideologi tersebut mengandung cita-cita atau idealisme yang hendak dicapai. Jadi Pancasila itu mengandung cita-cita yang hendak dicapai. Bagaimana kita mewujudkan bangsa yang religius, yang berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Yang kedua, menekankan bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. 3. Dimensi idealisme mampu memberikan optimisme untuk mewujudkan cita-cita negara. Nah, jadi karena ada idealisme tadi, 5 nilai atau 5 sila Pancasila itu memberikan optimisme bagaimana bangsa Indonesia itu mewujudkan cita-cita negara. Ketiga adalah normatif, dimensi normatif. Maknanya, nilai yang terkandung dalam suatu ideologi Pancasila dijabarkan dalam sistem norma, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm, sehingga merupakan tertib hukum tertinggi. Jadi Pancasila itu posisinya adalah sebagai stat fundamental norm. Dia merupakan tertib hukum tertinggi di atas peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi dia di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila itu adalah sumber daripada segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar, dan seterusnya, sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Pancasila harus dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, karena 5 sila Pancasila ini, 5 nilai yang ada dalam Pancasila itu adalah masih tatarannya abstrak, maka harus dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar agar bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, realitas, dimensi realitas. Maknanya adalah suatu ideologi harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi ideologi itu mencerminkan realitas kehidupan dalam masyarakat. Nah, Pancasila itu merupakan intisari daripada nilai-nilai yang ada dalam peradaban bangsa Indonesia. Jadi dia memang secara realita sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nah, hari ini Pancasila harus terus untuk diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar memang ideologi Pancasila itu tercermin dalam realitas kehidupan. Kemudian Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Nah, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak Pancasila itu melang gitu ya. Jadi seolah-olah Pancasila itu terlalu idealis, terlalu cita-cita yang terlalu tinggi, tidak bisa dibumikan. Nah, tapi harus Pancasila itu dibumikan, dijabarkan dalam kehidupan masyarakat. Apakah bisa? Ya sangat bisa. Karena itu adalah merupakan ideologi dan dasar negara kita. Dengan apa? Ya dengan banyak hal. Nilai instrumental Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kita sebagai warga negara mentaati peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Dan kita sebagai warga negara juga mengamalkan sila-sila dari Pancasila.
Sekian, terima kasih.